Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang pejabat kaum Quraisy, kabilah kaum Quraisy, yang dimana dalam sejarah banyak beberapa orang-orang yang pada saat itu menentang daripada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam buku para penentang dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan adalah seorang Al-As bin Wa'il yang merupakan penentang dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan mengakui bahwa tidak adanya kehidupan setelah kematian. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-As bin Wa'il adalah seorang pencela kehidupan di akhirat. Dia termasuk adalah seorang penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dan dia berasal dari Bani Syam. Di antara ajaran Islam dia yang paling menentang adanya kehidupan setelah kematian. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-As bin Wa'il adalah merupakan keturunan dari bin Wa'il bin Hasim. Al-As bin Wa'il bin Hasim bin Said bin Hasam bin Amir bin Khusais bin Ka'ab bin Nu'ail bin Ghalib bin Fihr bin Malik, dan ibunya yang bernama Salma al-Balawiyah berasal dari Bani Bali dari Qudo'ah. Dia adalah ipar daripada Abu Jahal laknatullah alaih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-As bin Wa'il adalah merupakan salah satu kabilah Quraisy yang sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Al-As bin Wa'il bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sebilah atau sebatang tulang dengan menghancur-hancurkan atau memisah-misahkan, mematah-matahkannya. Dengan tegas mengatakan, Al-As bin Wa'il mengatakan, "Ya Muhammad, apakah benar Tuhanmu bisa menghidupkan, menyatukan tulang belulang ini?" Maka ketika Al-As bin Wa'il ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yasin ayat 78 dan 79. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia merupakan asal kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang berulang yang telah hancur luluh ini? Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk." Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-As bin Wa'il adalah merupakan salah satu pemuka Quraisy yang tidak pernah berhenti menentang daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-As bin Wa'il adalah salah satu kabilah ataupun pemuka Quraisy yang tidak pernah berhenti mencari bagaimana cara untuk menghentikan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-As bin Wa'il termasuk salah satu pemuka Quraisy yang datang pertama kali menemui daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Dia membujuk Abu Thalib agar menghentikan aksi keponakannya itu yang menyebarkan ajaran baru. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak secara halus oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ditentangnya adalah kepercayaan tentang adanya hari akhirat, tentang manusia yang akan dihidupkan setelah kematian dan mendapat balasan atas segala perbuatan mereka di dunia. Hal tersebut bertentangan dengan keyakinan agama jahiliyah yang materialistis. Al-As dan rekan-rekannya hanya percaya pada materi yang semata-mata bagi mereka kehidupan hanyalah di dunia. Oleh karena itu, semua kekayaan dan kesenangan harus dikejar sekuat tenaga. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di akhir nanti akan ada balasan bagi setiap amal-amal orang yang mengerjakan kebajikan, dan akan ada balasan kezaliman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kelak nanti di neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-As bin Wa'il adalah merupakan salah satu
kabilah Quraisy yang sangat membenci daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan menunjukkan sikap pengingkarannya kepada hari akhirat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-As bin Wa'il. Bahkan di dalam riwayat lain diceritakan oleh Imam Al-Masyai bahwa suatu ketika Ka'ab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu bekerja sebagai penempah besi seorang budak daripada kaum Quraisy yang bekerja kepada Al-As bin Wa'il. Ketika ditanya, "Wahai tuanku Al-As bin Wa'il, aku meminta upahku dari hasil kerjaku memahat besi ini." Lalu kemudian lantas Al-As bin Wa'il mengatakan, "Bukankah engkau beriman kepada Muhammad? Bukankah di surga nanti, di akhirat nanti ada emas, ada perak? Maka nanti di surga aku akan membalas, aku akan membayar upahmu." Dengan bercanda, dengan tertawa, dengan celemohon, dengan mengejek, Al-As bin Wa'il mengatakan demikian kepada Ka'ab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Saudara bin Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan kepada kita bahwa sifat dan sikap tidak percayanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan di akhirat merupakan bentuk salah satu pendustaan, kemungkaran, kesyirikan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib," bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka beriman kepada yang gaib atau yang tidak kasat mata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-As bin Wa'il pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan pernah berhenti mengintimidasi siapapun yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Al-As bin Wa'il bertemu dengan kabilah Quraisy mengatakan bahwa aku tidak akan berhenti sampai Muhammad berhenti menyebarkan dakwahnya. Dan Al-As bin Wa'il meninggal ataupun wafat ketika Al-Zubair menyebutkan bahwa Al-As meninggal di Adwa, sebuah tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah. Suatu ketika Al-As bin Wa'il bertemu dengan Abu Jahal di suatu tempat. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di dekat mereka berdua. Lalu keduanya meledek atau mengejek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan olok-olokan yang menyakitkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja dan terus berlalu. Setelah menjauh dari keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, timpahkanlah kepadanya salah satu duri-duri yang ada di muka bumi ini." Tak berselang lama, Al-As bin Wa'il Al-Sahmi melakukan perjalanan ke Taif bersama putranya. Di tengah perjalanan, dia hendak beristirahat sejenak di bawah pohon besar. Saat akan turun dari keledainya, telapak kakinya tertusuk dari duri sehingga kedua kakinya lebam dan membengkak sebesar leher unta. Sejak itu dia tidak mampu berjalan dan hanya bisa terletak di lantai. Luka itu kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya hingga membusuk dan akhirnya beliau meninggal atau wafat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menceritakan kepada kita, memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa ketika kita menyimpan suatu penyakit dalam hati kita, apalagi menentang agama Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, menentang Al-Qur'anul Karim, bahkan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran radikal, ajaran Islam adalah ajaran teroris atau ajaran yang salah, yang tidak benar, maka ingatlah bahwa penyakit, azab dan wabah akan Allah kirimkan kepada orang-orang yang durhaka, yang murka, bahkan tidak mengakui kebenaran Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dan iman kita, sehingga dengan iman yang Allah titipkan ke dalam hati kita, dengan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita, semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'anul Karim, dan kita mampu yakin bahwa kehidupan di dunia ini adalah sesaat, walal akhiratu khairu wa abqa,
dan akhirat adalah tempat selama-lamanya, kehidupan yang kekal yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.